Layanan darurat menerima panggilan telepon dari Babis anak Nostopoulos yang melaporkan telah terjadi perampokan di rumah yang ditinggalinya bersama istrinya berusia 20 tahun Caroline Crouch dan putri mereka Lydia yang berusia 11 bulan. Perampokan tersebut telah merenggut nyawa istrinya. Kasus ini terjadi di sebuah kawasan yang makmur dan jarang atau bahkan tidak pernah terjadi tindak kriminal. Berhasilkah para polisi menangkap pelakunya? Mari cari tahu. Caroline Crouch lahir di Athena, Yunani pada 12 Juli 2001. Meskipun dia lahir di Yunani, ia berkeluarga negaraan Inggris. Ayahnya adalah seorang pensiunan insinyur perminyakan bernama David Crouch yang berasal dari Inggris, dan ibunya adalah wanita asal Filipina bernama Susan de la Cuesta. Mereka pindah ke Alonissos ketika Caroline berusia 8 tahun. Dia tumbuh besar di sana. Caroline dikenal sebagai anak yang baik dan ramah oleh keluarga, teman-temannya, dan juga orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Dia menyukai scuba diving, berenang, dan kickboxing. Pada tahun 2017, saat Caroline berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah, dia bertemu dengan Babis anak Nostopoulos, seorang pilot karismatik dan kaya raya berusia 28 tahun. Babis pergi ke Alonissos untuk berlibur. Mereka bertemu saat menghadiri parade cahaya lilin untuk menandai Jumat Agung. Keduanya saling jatuh cinta dan mulai berkencan. 3 hari setelah ulang tahun Caroline yang ke-18, pasangan itu pergi ke Algarve, Portugal untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, kedua orang tua Caroline tak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka melihat putrinya sangat mencintai Babis, begitupun sebaliknya. Setelah menikah, pasangan itu kemudian pindah ke Athena. Beberapa minggu setelah pernikahan pasangan itu, Caroline hamil. Namun saat memasuki usia kandungan 3 bulan, Caroline mengalami keguguran. Tetapi setelah itu, Caroline hamil lagi dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Lydia. Pasangan itu telah mendirikan sebuah rumah di pinggiran Glicanera, lingkungan yang makmur dan damai, dan tinggal di sana. Saat itu, Caroline juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Pirellus di Attika. Meskipun begitu, ia tak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk keluarga kecilnya. Kehidupan pasangan itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Hal itu terlihat dari postingan sosial media milik Caroline yang selalu mengunggah momen-momen bahagia bersama keluarga kecilnya. Para tetangga pasangan itu pun mengenal mereka sebagai orang yang baik, ramah, dan harmonis. Sekitar pukul 5 pagi, Babis menelpon layanan darurat untuk melaporkan telah terjadi perampokan di rumahnya. Jam 6:11 pagi, polisi tiba di tempat kejadian. Mereka menemukan Babis terikat dan mulutnya disumpal di samping tempat tidur. Sedangkan Caroline ditemukan tewas dengan posisi telungkup di atas tempat tidur, bersama Lydia yang menangis mencoba membangunkan ibunya. Rumah dalam keadaan berantakan, laci, meja, dan lemari dalam kondisi terbuka. Polisi pun menemukan anjing peliharaan mereka yang bernama Roxy, dibunuh dan digantung di tangga menuju lantai 3 rumah itu. Para perampok itu pun telah merusak CCTV dan mengeluarkan kartu memori dari kamera pengintai yang tergeletak di lantai dasar rumah tersebut. Babis menjelaskan bahwa sekitar jam 4:30 pagi, ada 3 perampok bersenjata menggunakan topeng masuk ke rumah mereka lalu mengikatnya dan mengancam Caroline dengan pistol supaya Caroline memberitahu di mana pasangan itu menyimpan uang dan barang-barang berharga lainnya. Babis tak mau anak dan istrinya tersakiti, kemudian menunjukkan di mana uang dan juga barang berharga disimpan. Caroline yang tahu seni bela diri mencoba melawan perampok itu, namun pemimpin perampok berhasil melumpuhkannya dan kemudian membunuhnya dengan mencekiknya. Para perampok itu berhasil membawa uang sekitar 10.000 euro atau sekitar 167 juta yang disimpan di dalam kotak monopoli. Pasangan itu baru saja membeli sebidang tanah dan rencananya uang itu akan digunakan membayar upah pekerja.
Kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan memeriksa seluruh rumah. Tak ditemukan DNA maupun sidik jari orang lain di rumah mereka. Tak ada orang yang melihat kejadian itu dan hanya Babislah satu-satunya saksi. Tetangga dekat Caroline tak mendengar suara teriakan atau suara gaduh apapun. Yang ia dengar hanyalah suara anjing yang menjerit, yang ia kira anjing tersebut sedang berkelahi dengan kucing peliharaan mereka yang lain. Hadiah sebesar 300.000 euro atau sekitar 5 miliar ditawarkan untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan para perampok. Tewasnya Caroline menggemparkan Yunani juga luar negeri, mengingat kejahatan tersebut sangat jarang terjadi di negara itu. Banyak orang yang bersimpati dan memberikan dukungan kepada Babis dan keluarga pasangan itu. 3 hari setelah kematiannya, jenazah Caroline dipindahkan ke Alonissos, tempat masa kecilnya, untuk dimakamkan. Teman-teman Caroline dan hampir seluruh penduduk di kota itu menghadiri pemakaman tersebut. Di hari pemakaman Caroline, kepolisian membuat terobosan baru. Berdasarkan kesaksian Babis yang menyatakan bahwa para perampok menggunakan bahasa asing, mereka kemudian menyelidiki geng kriminal Albania dan Georgia lokal. Seorang pria berusia 43 tahun berkewarganegaraan Georgia ditangkap saat mencoba melintasi perbatasan ke Bulgaria menggunakan paspor palsu. Pria itu diinterogasi selama beberapa hari dan dikenal sebagai pencuri yang kejam. DNA-nya dikirim untuk dianalisis, tetapi DNA maupun sidik jari pria itu tak ditemukan di tempat kejadian. Penyelidik tak dapat menemukan bukti fisik dan tak menemukan kaitannya dengan pembunuhan itu. Dia kemudian dibebaskan. 5 hari setelah kematian Caroline, pelaku masih belum ditemukan. Penyelidik berharap dapat menemukan jawaban dari hasil pemeriksaan forensik tubuh Caroline. Setelah hasil pemeriksaan forensik keluar, ditemukan hanya DNA Babis yang ada pada jenazah Caroline. Penyelidik menyadari ada kejanggalan dalam kasus ini. Penyelidik kemudian menggali kehidupan pasangan itu. Pasangan itu rupanya tak memiliki kehidupan yang harmonis seperti yang terlihat. Selama 3 bulan, mereka pergi ke terapi secara terpisah untuk menghilangkan stres setelah kehilangan anak pertama. Mereka sering bertengkar karena perbedaan pendapat. Hal tersebut bisa dilihat dari catatan harian Caroline. Dia bahkan belum memberitahu mengenai kehamilannya yang kedua di awal-awal masa kehamilan, karena saat itu ia sedang bertengkar dengan Babis. Dia banyak mencurahkan perasaannya ke dalam buku hariannya dibandingkan menceritakannya pada suaminya. Alasannya adalah karena ia tak ingin membuat Babis marah dan memilih untuk menghindari pertengkaran. Penyelidik kemudian memeriksa kembali hasil temuan mereka dengan keterangan yang diberikan oleh Babis. Setelah diteliti kembali, ada beberapa perbedaan yang signifikan pada waktu yang dilaporkan Babis dengan temuan penyelidik. Berdasarkan analisis bukti barang-barang digital milik Caroline dan Babis seperti ponsel, jam tangan biometrik, dan kamera, secara khusus kamera CCTV telah dilepas pada jam 1:20 dini hari, bukan pada jam 4:30 yang menurut Babis dalam pernyataannya adalah waktu para perampok memasuki rumah. Jam biometrik milik Caroline yang selalu ia pakai menunjukkan jantungnya berhenti berdetak pada jam 4:11. Pada sekitar waktu tersebut, Babis mengklaim dirinya diikat dan disumpal pada saat kejahatan itu terjadi. Analisis GPS ponsel Babis menunjukkan di sekitar jam itu, dia bergerak di sekitar rumah. Hal itu menunjukkan Babis tidak diikat dan disumpal saat Caroline tewas. Dan satu-satunya DNA yang ditemukan di rumah itu adalah milik pasangan tersebut dan anak mereka. 37 hari setelah kepergian Caroline, tepatnya pada tanggal 17 Juni, keluarga mengadakan upacara peringatan kepergian Caroline di Alonissos. Polisi tiba di sana menemui Babis. Mereka mengatakan telah menemukan pelaku pembunuh istrinya dan membutuhkannya untuk mengidentifikasi pelaku. Polisi meminta Babis untuk tidak membuat keributan karena banyak media di tempat itu. Setelah berpamitan dengan ibu Caroline, Babis kemudian terbang ke Athena. Sesampainya di sana, Babis ditangkap atas pembunuhan Caroline. Polisi mengatakan pada Babis kalau mereka telah menemukan bukti keterkaitan Babis dengan tewasnya Caroline. Setelah beberapa jam diperiksa, Babis akhirnya mengakui dirinya lah yang membunuh istrinya. Malam itu, dia dan Caroline bertengkar hebat.
Babis berpendapat kalau pola asuh Caroline terhadap putri mereka itu buruk. Dia tak bermaksud untuk membunuhnya, namun pikiran dan amarah menguasai dirinya hingga ia melakukan tindakan itu. Dia sengaja membuat cerita palsu untuk mengalihkan penyelidikan. Dia tak mau putrinya yang baru berusia 11 bulan tumbuh tanpa salah satu dari orang tuanya. Pada 16 Mei 2022, kira-kira 1 bulan setelah dimulainya persidangan, juri memutuskan Babis bersalah atas pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tenang, membunuh hewan pendamping, serta pelanggaran laporan palsu dan kesaksian palsu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan hukuman tambahan 10 tahun penjara atas eksekusi anjing keluarga serta denda 20.000 euro atau sekitar 333 juta. Dia juga diberi hukuman tambahan karena menyesatkan pihak berwenang dengan dihukum total 11 tahun 6 bulan penjara. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.